Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu sekeluarga ya, lancar-lancar segala usahanya, rezekinya juga tentu saja. Kali ini gue ingin news update, ada beberapa kabar terkait dengan Manchester United dari beberapa sumber dan beberapa topik. Oke, yang pertama dari topik penjualan Manchester United. Memang mungkin ini membosankan, belum ada ujungnya. Tapi seperti yang gue katakan di channel Football United ini, gue memberikan update juga terkait dengan penjualan. Itu bukan hanya mulai dijual, penawaran, laku. Enggak, gue ingin juga memberikan update ya terkait dengan ada apa saja terkait dengan perkembangan penjualan Manchester United. Mungkin Sobat Football United ada yang bosan atau apa, bisa di skip saja. Tapi yang ingin mengetahui ada apa, langsung aja ini gue ambil dari United Plug ya. Dikabarkan kalau ayah dari Sheikh Jassim, yaitu adalah Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ini memiliki Mayburn Hotel Group. Dan Avram Glazer ini kedapatan difoto keluar dari gedung di Mayfair dan memasuki mobilnya ya, Mercedes, sebelum dia kembali atau dia menjauhi dari area tersebut. Avram Glazer ini di foto di depan hotel yang dimiliki oleh ayahnya Sheikh Jassim terkait dengan takeover Manchester United. Dan dari beberapa sumber yang gue dapatkan juga ya, ini memang sangat-sangat terkait. Avram Glazer ini di hotel ini yang memang juga milik dari keluarga Qatar Al Thani, memang membahas tentang Manchester United. Ada juga kabar yang dikabarkan kemarin ya kan, gue katakan juga kemarin, dan ada di Football United itu ada juga sumber yang mengatakan memang betul bahwasannya Qatar ingin melakukan negosiasi. Saat ini bahkan ya, deadline itu sudah tidak ada lagi. Deadline itu sudah mencair. Artinya batas yang batas yang ditetapkan oleh Rain Group tanggal 28 April ini sudah tidak berlaku lagi. Baik Sheikh Jassim maupun juga Sir Jim Ratcliffe, 92 Foundation ataupun juga Ineos ini sama-sama sedang menantikan, sedang menunggu keputusan akhir dari Glazer. Tapi di waktu-waktu tersebut negosiasi dan bahkan kemungkinan untuk menaikkan nilai lagi ya, memberikan poin-poin di kesepakatan ataupun juga persetujuan yang akan dibuat, ini masih sangat mungkin terjadi. Setelah sebelumnya Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos dikabarkan memimpin ya kan, dengan memberikan tawaran kepemilikan minoritas terhadap Glazer. Saat ini pihak dari Qatar dikabarkan akan memberikan counter offer, jadi memberikan perlawanan berupa tawaran yang lebih tinggi lagi. Bahkan saat ini mereka sedang mempertimbangkan, kabarnya ya, untuk mendekati nilai yang diingini oleh Glazer atau bahkan menyamai dengan nilai yang diingini oleh Glazer, yaitu di angka 6 miliar pounds. Nah, situasinya saat ini nampaknya Qatar nih ingin mengejar ketertinggalannya dalam tanda kutip dari Ineos. Kita lihat saja, kita tunggu saja ada apa ini ya selanjutnya terkait dengan proses penjualan Manchester United. Nah, sekarang gue ingin beralih ke kabar selanjutnya. Manchester United dikabarkan belum membuat keputusan terkait dengan Marcel Sabitzer, masa depan Marcel Sabitzer. Diskusi dengan Bayern Munchen akan diadakan pekan-pekan depan ya. Sabitzer ingin stay di Manchester United, tidak ada keraguan dari hal tersebut. Ini dikatakan oleh Fabrizio Romano. Marcel Sabitzer sendiri ini saat ini sedang cedera ya, ada masalah di di lututnya, kabarnya demikian. Pihak dari Bayern Munchen dan juga Manchester United ini akan bekerja sama terkait dengan rehabilitasi Marcel Sabitzer. Dan belum ada keputusan dari Manchester United apakah akan memperpanjang Marcel Sabitzer yang akan cedera atau absen sampai dengan akhir musim.
Ini Manchester United beruntung bener ya. Jadi cederanya Marcel Sabitzer ini terjadi setelah Christian Eriksen bisa kembali ke Manchester United atau bisa kembali ke tim utama lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena ya Marcel Sabitzer ini kan didatangkan dalam rangka untuk bisa melapisi absennya Christian Eriksen. Namun justru Marcel Sabitzer yang cedera. Di kabar lainnya Manchester United ya terkait dengan lini tengah jelas mengagumi atau menginginkan Declan Rice dan memiliki pemain seperti Scott McTominay yang bisa dipertimbangkan oleh West Ham menjadi bagian dari paket 120 juta pounds. Harga yang dipasang untuk Declan Rice ini menarik, mungkin ada tukar tambah ya, artinya uang dan juga pemain. Dalam hal ini adalah Scott McTominay, ini mungkin bisa jadi opsi. Tapi yang jelas balik lagi ke Marcel Sabitzer. Dari sini gue melihat memang masa depan dari Marcel Sabitzer tanda tanya besar. Ketersediaannya tidak dalam ya, karena praktis sampai dengan akhir musim selesai sudah musim Marcel Sabitzer bersama dengan Manchester United karena cedera. Dan kalau melihat penampilan Marcel Sabitzer dari masa peminjaman, dari awal masa peminjaman sampai dengan saat ini, menurut gua ringan amatiran sangat biasa-biasa banget, tidak konsisten. Maksud gua biasa-biasa banget adalah secara umum ya, secara rata-rata, karena memang ada pertandingan-pertandingan di mana Marcel Sabitzer tampil luar biasa. Contoh ketika Manchester United seri 2-2 menghadapi Sevilla, di mana pada saat itu Marcel Sabitzer mencetak 2 gol ya kan. Tapi banyak juga di pertandingan lain Marcel Sabitzer ini tidak memberikan impact yang sangat besar di permainan Manchester United di atas lapangan. Bahkan gua menilai ya, dan ini sering gua katakan juga, Marcel Sabitzer ini belum bisa atau bahkan tidak bisa menjadi inspirasi di atas lapangan. Sangat bergantung dengan komponen-komponen lain ataupun juga pemain-pemain lain di atas lapangan. Maksud gua begini, kalau pemain-pemain lain bermain bagus, Marcel Sabitzer sering menjadi bermain bagus juga. Tapi sebaliknya ketika pemain lain bermain biasa-biasa saja atau bermain buruk, Marcel Sabitzer ini tidak bisa menjadi pembeda gitu loh. Bahkan cenderung ikut arus. Dan menurut gua kita butuh pemain tengah yang bisa menjadi inspirasi, yang bisa mengangkat kualitas ketika pemain-pemain lain tampilannya sedang tidak bagus. Dan gua melihat dengan situasi saat ini dan juga performa dari Marcel Sabitzer semasa masa peminjaman ya, nampaknya peluang itu kecil untuk bisa dipermanenkan oleh Manchester United. Apalagi kalau melihat harga dari Marcel Sabitzer yang kabarnya sekitar 20 juta euro ya kan. Ini menurut gue terlalu tinggi. Tapi ya kita lihat saja, bisa jadi gue salah juga. Rumor, nih kalau buat gue rumor ya, kabar Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Neymar. PSG dikabarkan sedang mempelajari kemungkinan bagaimana bisa melepas sang pemain. Neymar ke Manchester United, gue pikir ini rumor ya, karena gajinya sangat tinggi di PSG. Lalu gue juga tidak melihat Neymar ini ada posisinya di pemain yang memang dibutuhkan oleh Manchester United. Manchester United butuh pemain memang berposisi di depan yang bisa memberikan jaminan gol yang banyak bagi Manchester United. Dan gue sekali lagi melihat Neymar tidak ada di sana, belum ada di sana. Dan juga ketersediaan, Manchester United butuh striker yang memang ketersediaannya cukup tinggi. Melihat salah satu kelemahan Anthony Martial ya musim ini adalah ketersediaannya. Walaupun ketika dia bermain sering sekali dia bisa memberikan impact ya, terutama di lini serang Manchester United. Jadi gue melihat ini hanya rumor dan gue merasa sih memang enggak ya untuk Neymar. Kabar lainnya diambil dari L'Equipe dari Prancis. Ini Erik ten Hag dikabarkan telah berbicara dengan Adrien Rabiot beberapa pekan untuk mencoba dan meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Manchester United. Rabiot ini akan free agent musim panas ini, artinya bisa gratisan ya. Dan Manchester United ingin memastikan kesepakatan ini secepat mungkin. Ya, untuk ketika pre-season tidak perlu repot-repot lagi ya mengincar pemain lain. Gua melihat Adrien Rabiot ini pemain bagus ya. Kalau gua bandingkan ketika pemain ini sempat dikaitkan di Manchester United, gua sudah bahas ya kan di konten gua sebelumnya. Sebelum musim ini bergulir, akhirnya Manchester United mendatangkan Casemiro. Pada saat itu Frenkie de Jong lepas ya kan. Rabiot gagal mendarat ke Old Trafford karena ibunya Véronique Rabiot, agennya juga, ini kan katanya
memasang harga cukup tinggi. Bukan harga sih, gaji cukup tinggi bagi sang pemain. Dan akhirnya Manchester United tidak sepakat. Saat ini menurut gue posisi Manchester United lebih bagus nih untuk pemain ini ya. Dan ya menurut gue nih opsi yang menarik sih. Dan bagaimana Sobat Football United melihat bagaimana penampilan Rabiot di Qatar dan juga di Juventus. Bisa drop di kolom komen ya. Dan ada 2 kabar terakhir, yaitu adalah Kim Min-jae. Ini dirumorkan menurut gue ya, atau dikabarkan katakanlah demikian, setuju untuk bergabung dengan Manchester United. Dan ini tentang beberapa detail saja. Gue gak yakin dengan berita ini karena Kim Min-jae harganya cukup tinggi. Dan gue yakin Napoli juga akan berusaha untuk menahan sang pemain. Walaupun mungkin sang pemain ingin pindah ke klub lain, tapi itu juga masih tanda tanya. Karena gue ingat betul Kim Min-jae sempat diwawancarai di tengah musim mengatakan kalau dia sangat menikmati menit bermain dengan Napoli yang cukup tinggi. Dan juga bagaimana dia menjadi pilar di Napoli. Dan ini juga masih belum lama kan dia membela di Napoli. Sehingga menurut gue ya budget Manchester United tidak besar musim depan, dengan konsentrasi lebih di lini depan. Dan nampaknya memang akan mahal ya striker yang didatangkan. Tapi mungkin aja sih akhirnya Kim Min-jae bisa. Gue sih suka-suka aja, gue setuju aja. Karena pemain ini sebenarnya gue nilai bagus dari sisi komersial dan juga dari sisi teknis. Hanya saja kalau gue berpikir tentang masalah kemungkinan, ya mungkin masih 50-50 lah ya. Dan kabar terakhir ini adalah Alexis Mac Allister dikabarkan ingin bermain di klub yang berkompetisi di Champions League musim depan kalau dia meninggalkan Brighton musim panas ini. Manchester United dan Liverpool dikabarkan adalah 2 klub yang tertarik mendatangkan sang pemain Alexis Mac Allister, yang menurut gue ini bisa jadi alternatif untuk direkrut sebagai lini tengah ya di sektor pivot bagi Manchester United. Dan kalau seandainya ini betul, maka perburuan tiket Liga Champions bagi Manchester United dan juga Liverpool ini berarti bukan hanya mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan, tapi juga bagaimana bisa menarik pemain-pemain incarannya. Dan menurut gua ini akan sangat seru sekali. Segitu dulu bagaimana Sobat Football United. Ada tanggapan ya seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.